Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan, berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, dan kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami pada hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, urapilah setiap kami, berikanlah kami pengertian, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-36. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali kepada renungan ini, atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Tertulis demikian, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dan berdoa, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang mendengar mereka berbicara menjadi bingung karena mereka mendengar bahasa mereka masing-masing. Pada waktu itu di sana ada orang-orang dari bangsa Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, Roma, Kreta, dan Arab. Roh Kudus memampukan para murid berbicara bahasa bangsa-bangsa lain, dan orang-orang yang ada di sana pada waktu perayaan Pentakosta di Yerusalem yang sedang berada di sekitar tempat mereka berkumpul, menuduh mereka sedang mabuk. Tapi Petrus dengan berani berbicara kepada mereka mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan ia juga memberitakan tentang Kristus yang telah mati dan bangkit serta naik ke sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid membutuhkan Roh Kudus karena mereka tidak berani dan tidak mempunyai kuasa apapun untuk pelayanan pekabaran Injil. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi berani dan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dan mengadakan berbagai mujizat, serta mereka dimampukan untuk bersaksi dan menginjil dengan luar biasa. Sebelum Petrus dipenuhi Roh Kudus, Petrus tidak berani bersaksi. Bahkan ia menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, ia menjadi seorang yang berani bersaksi dan tidak mengenal takut. Roh Kudus memberikan Petrus hikmat dan kemampuan untuk berkata-kata dengan baik, dan mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua, saudara dan saya, memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak perlu berbagai teori yang sulit mengenai Roh Kudus, tapi yang kita butuhkan adalah pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Karena kita tidak dapat berjalan sendirian di dunia yang gelap dan penuh dosa ini. Kita perlu Roh Kudus agar kita memiliki kuasa untuk bersaksi tentang Kristus tanpa rasa takut. Dan kita perlu Roh Kudus untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan dan dalam sepanjang perjalanan hidup kita di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sekarang ini Roh Kudus masih dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Dalam Lukas 11 ayat yang ke-13 tertulis, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah, mintalah kepada Tuhan
agar Roh Kudus diberikannya kepada kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mempunyai tanda utama, yaitu berani bersaksi tentang Kristus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh semangat, dan ada karunia-karunia roh yang khusus dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala apapun profesi dan status kita, apakah pekerja, pengusaha, karyawan, ibu rumah tangga, pelajar, atau apapun keadaan kita, single atau sudah menikah, bekerja atau sedang menganggur, kita semua perlu Roh Kudus. Karena kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita berada. Selama kita menjalani hidup di bumi ini, jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri. Mari minta Tuhan memperlengkapi kita, memberikan kita Roh Kudus-Nya, agar kita mampu menjalani kehidupan ini sampai kepada garis akhir, di mana kita masuk ke dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan, yang telah memenuhi janji-Mu. Engkau memberikan kepada para murid dan semua orang-orang yang percaya kepadamu, Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang memperlengkapi mereka dan menguatkan mereka untuk hidup melayani Tuhan. Tolong kami juga ya Bapa, supaya Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu. Penuhi kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus saat ini. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan, karena kami tidak dapat berjalan sendirian. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menolong kami dalam melayani Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Kami percaya, sebagaimana janji firman-Mu, Engkau akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan saat ini kami sudah meminta, dan kami percaya kami menerima. Terima kasih Tuhan. Kami terima jawaban doa. Kami percaya kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu pada saat ini. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah melalui itu semua, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak orang datang kepada Tuhan, karena melihat teladan hidup kami, dan perkataan-perkataan kami, yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.